Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel It's Rido. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk selalu support dan dukung saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya. Oke, di video kali ini kita akan membahas apa itu deep web. Seperti yang saya ucapkan di video sebelumnya, kita akan membahas apa-apa saja yang ada di dalam deep web tersebut. Menarik untuk disimak. Nah, sesuai namanya, deep web adalah sesuatu yang paling dalam dari internet. Dan pasti di sini tidak semuanya yang tahu tentang apa itu deep web. Nah, kali ini saya akan jelaskan apa pengertian dan apa-apa saja yang ada di dalam deep web tersebut. Nah, sesuai namanya, deep web itu adalah bagian terdalam dari internet. Berbeda dari internet bagian normal yang bisa kita akses seperti biasa. Dan deep web hanya bisa diakses dengan aplikasi khusus atau software khusus dan melewati cara-cara tertentu untuk masuk ke dalam deep web tersebut. Nah, salah satunya melalui Tor browser. Nah, deep web ini sendiri menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki oleh jaringan luar internet seperti yang bisa kita akses biasanya. Dan biasanya di deep web itu menyimpan konten-konten yang menyeramkan atau konten-konten yang sangat mengganggu kita semuanya. Dan alasan kenapa deep web ini tidak bisa diakses oleh sembarangan orang adalah ya karena itu. Ya mungkin kalau misalnya deep web ini diakses oleh bebas orang, ini kayaknya akan berdampak buruk untuk kita semua. Nah, kenapa berdampak buruk? Nah, kali ini saya akan menyampaikan apa-apa saja yang ada atau apa-apa saja yang bisa kita akses di deep web tersebut. Nah, sebagian besar dari isi deep web itu adalah bahkan sangat terbilang ilegal dan berlebihan untuk dilihat oleh orang awam seperti kita. Dan ini adalah sisi gelap internet yang benar-benar dihuni oleh banyak hal-hal yang gila dan berikut diantaranya. Dan yang pertama adalah isi di dalam deep web yang bisa kita temui itu adalah tentang pembunuh bayaran. Sangat ngeri sekali yang pertama. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, deep web ini diisi oleh hal-hal ilegal dan berbahaya. Salah satunya adalah pembunuh bayaran. Ini benar-benar pembunuh bayaran yang akan membunuh siapapun target yang diberikan. Dan di situ ada banyak website yang menyediakan jasa semacam demikian. Dan di deep web itu sendiri datang dengan harga yang tidak murah. Itu sangat mahal. Dan kendati demikian, masih ada kemungkinan jika satu saat atau beberapa website tersebut adalah palsu. Namun ini benar-benar ada di deep web dan itu sangat mengerikan. Ya gimana nggak mengerikan ya? Ya orang di sini kita bisa menyewa pembunuh bayaran. Misalnya sakit hati sama seseorang, kita menyewa pembunuh bayaran. Nah, di sini salah satu caranya. Namun saya tidak menganjurkan ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah tutorial cara memutilasi manusia. Ini kayaknya udah mulai nggak beres ini. Dan ini mungkin terdengar gila, namun di deep web memang memiliki sebuah website yang berisi pengetahuan tentang cara memutilasi manusia. Bahkan website tersebut juga spesifik menjelaskan bagaimana cara memasak potongan tubuh manusia yang telah dimutilasi dan lengkap dengan bagian-bagian favorit di tubuh manusia yang terbaik atau enak untuk makan. Ini aja udah ngeri, itu kanibal. Dan tak sampai di situ, untuk membuatnya semakin mengerikan, website tersebut juga memberikan penjelasan tentang bagaimana cara memastikan bahwa orang yang dimasak hidup atau menderita selama mungkin. Nah, yang ketiga yaitu menyediakan hacker untuk disewa. Nah, selain pembunuh bayaran, salah satu jasa yang sering atau mudah ditemukan di deep web adalah hacker. Meskipun menemukan hacker di internet normal bisa dilakukan dengan mudah, namun tidak dengan memperkerjakan mereka. Dan mereka sangatlah low profile dan jelas tidak murah. Belum lagi sama seperti segala transaksi ilegal yang terjadi di deep web,
butuh Bitcoin atau mata uang virtual lain untuk menyewa hacker tersebut. Yang jelas ini butuh upaya yang tidak biasa untuk bisa. Nah, biasanya hacker ini digunakan untuk kepentingan tertentu atau melindungi sebuah website ya. Itu orang-orang IT pasti paham lah, hacker itu gunanya untuk apa. Oke, yang keempat ada konten kekerasan terhadap anak. Waduh, ini udah paling gak beres ini. Nah, salah satu konten terburuk sekaligus paling menjijikan yang ada di deep web adalah konten kekerasan terhadap anak. Ini bukan sebuah lelucon karena di deep web itu memang benar-benar menyediakan itu, dan anak-anak yang dimaksud adalah dengan usia yang legal. Maka kalian salah. Konten kekerasan terhadap anak pada di deep web itu melibatkan anak-anak di bawah umur atau terhadap anak balita. Yang contohnya ini mencontoh ya, dipaksa untuk berhubungan seksual dengan pria dewasa yang berusia 40 tahun ke atas. Ini udah termasuk pedofil, atau ini udah benar-benar gila ya. Dan secara akal sehat itu adalah satu hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau hal yang sangat kotor. Nah, yang kelima adalah ada berisi tentang senjata ilegal. Nah, mungkin bagi teroris atau jaringan kriminal besar, deep web menjadi salah satu marketplace terbaik untuk mendapatkan berbagai macam senjata, mulai dari senjata yang klasik hingga yang paling canggih. Semua tersedia dan diperjualbelikan di deep web. Beberapa website jual beli senjata yang bahkan juga menyertakan video terkait keefektifan senjata ini. Namun, sama seperti website berbasis transaksi ilegal lainnya, dan hanya saja ketentuan pembayaran yang disebutkan secara jelas. Untuk pengiriman mungkin itu menjadi diskusi lain antara pembeli dan penjual. Yang keenam yaitu ada berisikan tentang ekspresi keji terhadap manusia. Nah, dan bukan rahasia umum lagi, apalagi deep web juga menjadi salah satu tempat untuk perdagangan atau penculikan manusia. Dan beberapa orang bahkan mengklaim bahwa mereka memiliki gudang untuk itu. Dimanapun, siapapun mendapatkan hiburan eksklusif darinya. Salah satunya yang paling menyeramkan adalah hiburan berupa eksperimen keji terhadap manusia. Dan hiburan gila semacam ini berjalan demi memuaskan hasrat para mental psikopat dan orang yang rela membayar uang yang tidak sedikit untuk melihat orang-orang yang disiksa secara sadis. Nah, ini untuk kalian yang punya mental psikopat, mungkin ini tontonan yang terbaik buat kalian. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu berisi tentang dokumen rahasia pemerintah. Dan deep web telah berkali-kali digunakan oleh para jurnalis atau pelapor untuk membocorkan informasi rahasia pemerintah. Dan New York Times dikabarkan memiliki sebuah website yang ada di deep web tersebut. Dan hebatnya lagi, ini tidak bisa dilacak ID-nya oleh siapapun. Dan di samping itu diketahui pula jika bahwa banyak pegawai pemerintah yang berani membagikan rahasia dari pemerintahan negara mereka. Dan ini membuat deep web seakan menjadi tempat pengaduan efektif bagi semua orang. Itulah tadi beberapa hal mengerikan yang dapat kalian temukan di deep web. Dan perlu kita garis bawahi, deep web ini merupakan website yang sangat ilegal. Dan jangan pernah coba-coba untuk memasuki deep web tersebut jika kalian tidak punya nyali. Dan ketujuh yang saya bacakan tadi itu merupakan sebagian besar, dan masih banyak lagi hal-hal yang mengerikan yang dapat kalian temukan di sana. Dan jangan pernah terlibat atau jangan pernah menjadi salah satu di antaranya. Dan mungkin itu dulu penjelasan kita terhadap apa itu deep web dan apa-apa saja yang ada di dalam deep web tersebut. Dan kali ini saya menggunakan baju merah putih karena masih dalam suasana Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semoga Indonesia makin jaya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Nah, mungkin sekian dulu video kita pada segmen kali ini. Dan jika kalian tertarik atau jika kalian ingin, boleh deh kalian rekomendasiin konten apa yang mau kita bikin selanjutnya. Dan saya kembali ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dukung dan support saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Saya It's Rido, terima kasih dan see you di next video.